Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ahmad Labib Majdi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai studi sejarah Islam perspektif outsider atau kesarjanaan non-muslim orientalis. Memang istilah orientalis pada hari ini, terutama sekali sejak kemunculan buku Edward Said yang berjudul Orientalism, itu memang telah membuat istilah orientalism menjadi sebuah istilah yang sangat negatif, sehingga digambarkan bahwa orang-orang barat atau orang-orang yang mempelajari ketimuran dari wilayah barat itu merupakan orang-orang atau sarjana-sarjana yang mempunyai tujuan-tujuan yang negatif, tujuan-tujuan yang manipulatif dan sebagainya. Namun kita juga harus mengakui bahwa diskusi atau kajian-kajian atau studi-studi Islam, terutama sekali studi tentang sejarah Islam dari kalangan kesarjanaan non-muslim sejak abad ke-19 hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya berbicara secara negatif, tidak hanya menampilkan dan menggambarkan Islam secara negatif, namun juga banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Hal-hal positif yang bisa kita ambil itu bisa berupa metodologi yang dikembangkan maupun kesimpulan-kesimpulan yang unik dan menarik. Baik kawan-kawan, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus studi sejarah Islam perspektif outsider atau kesarjanaan non-muslim orientalis. Kita harus berbicara terlebih dahulu tentang sumber-sumber sejarah Islam. Tentu saja dalam pandangan muslim, kesarjanaan muslim, orang-orang muslim, orang-orang Islam, sumber untuk mengetahui masa lalu, kejadian dan peristiwa masa lampau itu adalah tiga sumber besar, katakanlah demikian, atau tiga sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis historis, dan sirah nabawiyah. Mengapa saya mengatakan hadis historis? Karena memang di kalangan sarjana muslim maupun kesarjanaan non-muslim ada sebuah indikasi yang cenderung membagi hadis itu menjadi dua. Yang pertama hadis historis. Hadis historis adalah hadis-hadis yang berbicara tentang pure, murni masalah kesejarahan, kehidupan. Lalu yang kedua ada hadis, katakanlah hadis fikih, hadis ibadah, yang membahas tentang bagaimana ritual praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kawan-kawan, sumber sejarah Islam itu secara garis besar kita bisa mengatakannya ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis historis, dan sirah nabawiyah. Nah, tapi kemudian dari tiga sumber ini, kesarjanaan non-muslim kontemporer atau sejak abad ke-19 melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang cukup pelik, ada persoalan-persoalan yang cukup krusial yang harus dipecahkan terlebih dahulu, yakni terutama mengenai keberadaan kesejarahan, historisitas dari sumber hadis historis serta sumber sirah nabawiyah. Nah kawan-kawan, beberapa sarjana atau bahkan saya bisa mengatakan banyak sarjana non-muslim yang melihat ada persoalan-persoalan mengenai sumber sejarah Islam. Mengapa disebut sebagai persoalan sumber sejarah Islam? Kita harus sama-sama mengetahui bahwa dasar utama dari kajian sejarah atau studi sejarah, baik itu studi sejarah secara umum secara garis besar maupun studi sejarah Islam, satu prinsip yang tidak boleh diingkari adalah bahwa
sumber yang digunakan harus merupakan sumber yang sezaman dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Nah, banyak sarjana yang kemudian, bahkan bukan hanya sarjana non-muslim saja, tetapi juga sarjana muslim yang melihat bahwa hadis historis dan juga sirah nabawiyah adalah sumber yang tidak sezaman dengan kejadian dan peristiwa yang direkam atau yang ditulis. Nah, itu menjadi sebuah persoalan tersendiri, terutama sekali bagi kita yang hendak belajar mengenai studi atau mengenai sejarah Islam. Selain juga persoalan tentang ketidaksezamanan, juga ada beberapa persoalan yang patut disorot, seperti koleksi hadis dan sirah kenabian yang kompleks dan kontradiktif. Ini termasuk tadi ketidaksezamanan. Lalu juga misalnya ada katakanlah kesulitan untuk menelusuri sejauh mana bahwa hadis ini atau sirah nabawiyah ini benar-benar pure, murni, benar-benar sesuatu yang tidak ada tambahan dan sebagainya. Lalu yang kedua, diskrepansi dan ketidakpastian kronologi. Lalu yang ketiga, proses-proses redaksional. Dan yang ketiga, ketiadaan, dan yang terakhir, keempat, ketiadaan bukti eksternal. Bahkan kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham merupakan kitab yang katakanlah kitab populer di antara kalangan kita, termasuk di kalangan para sarjana. Itu merupakan sebuah kitab Sirah Nabawiyah yang sebetulnya merupakan sebuah sitiran atau suntingan, katakanlah demikian, dari kitab Sirah Nabawiyah yang lebih tua daripada Sirah Ibnu Hisham, yaitu Ibnu Ishaq. Nah, kawan-kawan, salah satu hal yang menarik adalah bahwa Ibnu Hisham mengaku menyensor beberapa riwayat dari Sirah Ibnu Ishaq karena khawatir mengganggu sensitivitas penguasa dan publik menyangkut persepsi mereka tentang Nabi dan figur-figur di masa lalu. Bahkan Ibnu Hisham pun mengakui bahwa ia tidak sungkan untuk memodifikasi atau menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran ortodoks, dengan konsep-konsep kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa mengambil suatu hal yang menarik, bahwa kitab sirah yang kita anggap sebagai kitab yang faktual, kitab yang reliable, yang autentik, yang valid, yang berbicara tentang sejarah Islam secara terang-benderang, justru ternyata merupakan sebuah kitab yang sebetulnya kalau dalam prinsip sejarah harus dihindari sebetulnya. Karena memang harus diakui bahwa penulisan Sirah Ibnu Hisham, kitab Sirah Ibnu Hisham yang sampai kepada kita ini kurang lebih ditulis setelah 100 sampai 200 tahun Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, dari sinilah kemudian muncul keinginan dari para sarjana muslim maupun non muslim, terutama sekali non muslim, mengetahui bagaimana sih sebetulnya sumber-sumber tentang sejarah Islam, lalu bagaimana sebetulnya jalan sejarah Islam. Nah, kawan-kawan, berbicara tentang studi sejarah Islam dari perspektif outsider, setidaknya kita bisa membagi kesarjanaan outsider atau kesarjanaan non-muslim tentang studi atau tentang sejarah Islam menjadi sebelumnya memang dalam misalkan dalam
bahasan secara garis besar gitu, memang ada yang disebut dengan revisionis, ada yang disebut dengan tradisionalis, atau ada yang disebut dengan tradisionalis, ada yang disebut dengan revisionis. Namun kemudian istilah-istilah sebelumnya, istilah tradisionalis dan istilah revisionis ini merupakan dua istilah yang digagas, yang dicanangkan oleh Judith Koren dan Yehuda Denevo. Dua-duanya adalah seorang sarjana non-muslim, orang Israel, yang berusaha menelusuri sejarah Islam sedemikian rupa. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian, kesarjanaan non-muslim tentang studi sejarah Islam dengan pembagian tradisional dan revisionis ini masih tetap berlaku, tetapi kemudian bisa dikembangkan lebih jauh, lebih lanjut. Jadi dari sini kesarjanaan non-muslim itu setidaknya secara katakanlah dilihat dari aspek pendekatan, aspek metodologis, dari aspek metode yang digunakan, pendekatan, metode, teori dan sebagainya yang digunakan oleh para sarjana bisa dibagi menjadi 3 kelompoknya. Ini deskriptif non kritis, lalu ada historis kritis, dan yang terakhir ada skeptis lebih kritis. Nah, dari kelompok deskriptif kritis kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan, katakanlah demikian, sebuah diskursus, sebuah wacana yang bersifat tradisionalis. Apa itu yang disebut dengan tradisionalis? Tradisionalis bisa dipahami sebagai sebuah kesimpulan, sebagai sebuah pemahaman, di mana pemahaman atau kesimpulan tersebut sesuai dengan literatur Arab Muslim, literatur Islam, atau secara sederhana sesuai dengan sumber-sumber sejarah Islam yang tadi telah kita singgung sebelumnya. Oleh karena itu, bagi sarjana deskriptif non kritis, 3 sumber yang tadi telah kita singgung itu merupakan sumber yang reliable, sumber yang valid, sumber yang autentik, sehingga tidak perlu diragukan sama sekali. Yang nomor 2 adalah sarjana historis kritis. Pendekatan atau metode historis kritis ini adalah sebuah pendekatan atau metode yang melihat bahwa 3 sumber yang tadi itu merupakan sumber yang reliable, valid, tetapi juga tetap perlu dikritisi, tetap perlu dipilih, dan juga perlu adanya usaha untuk mencari bukti-bukti atau sumber-sumber eksternal, yakni sumber-sumber yang dari luar literatur Arab Muslim. Nah, dari sini kemudian maka akan muncul sebuah kecondongan atau kecenderungan kesimpulan yang tradisionalis, tapi sebagian juga ada yang tampak cenderung pada kesimpulan yang revisionis. Nah, kesimpulan yang revisionis itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan, sebagai sebuah pemahaman yang non-ortodoks, yang non-konvensional, yang melihat bahwa Islam ini adalah katakanlah kesimpulan yang atau kesimpulan revisionis adalah kesimpulan yang berbeda dengan warisan-warisan literatur Arab Muslim, berbeda sama sekali gitu. Lalu yang terakhir ada metode atau pendekatan atau metodologi skeptis lebih kritis. Ini jelas bahwa para sarjana yang menggunakan atau mempunyai pendekatan skeptis atau lebih kritis ini menolak autentisitas, reliabilitas, dan validitas dari sumber-sumber sejarah Islam
atau literatur Arab Muslim. Jadi mereka meragukan Al-Quran, meragukan hadis historis, lalu kemudian meragukan sirah nabawiyah. Sehingga yang digunakan oleh sarjana skeptis atau lebih kritis ini adalah sumber-sumber yang dari luar Islam, dari luar literatur Arab Muslim, yang menurut penelusuran mereka sumber-sumber itu lebih reliable, lebih valid, dan tentu saja lebih otentik karena dianggap sezaman. Makanya kemudian kesimpulan yang didapatkan oleh mereka adalah kesimpulan yang revisionis. Nah, kawan-kawan, selain itu juga salah satu hal yang bisa dipahami adalah atau yang perlu dijelaskan adalah mengenai konteks dalam memahami Islam. Selama ini ketika kita belajar atau ketika kita berbicara, ketika kita mengkaji tentang Islam, sejarah Islam, maka konteks yang paling umum digunakan, yang paling mapan digunakan adalah konteks Hijaz atau Jazirah Arabia, katakanlah demikian. Jadi konteks Makkah dan Madinah plus dengan konteks keagamaan yang paganis, konteks keagamaan yang politeis. Tapi kemudian sejak abad ke-19 muncul sebuah kontekstualisasi yang katakanlah lebih luas, di mana para sarjana terutama sekali sejak dekade 1970-an, walaupun dari sejak abad 19 juga sudah banyak, namun puncak perkembangan dari kontekstualisasi yang kedua ini, yakni kontekstualisasi Islam dengan periode atau dengan komunitas keagamaan antik akhir di Timur Dekat dan Mediterania Timur, ini berkembang pesat sejak dekade 1970-an, diawali oleh sosok sarjana di barat yang bernama Peter Brown. Nah, kawan-kawan, ketika Islam dikontekstualisasikan dengan periode antik akhir, dikontekstualisasikan atau disituasikan sebagai sebuah agama yang muncul pada periode antik akhir, katakanlah dalam artian ini Islam tidak terisolasi. Islam tidak hanya berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat yang disebut dalam berbagai sumber sebagai masyarakat jahiliyah, atau masyarakat, saya lebih suka menyebut masyarakat pagan, masyarakat politeis, tetapi orang-orang yang katakanlah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW atau Islam lah katakan, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah agama, itu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memiliki paham monoteis. Itu yang dimaksud dengan kontekstualisasi Islam dengan situasi atau kondisi keagamaan antik akhir. Lalu yang ketiga, ada juga yang mencoba atau berusaha untuk memadukan antara dua konteks ini. Memang persoalan kontekstualisasi ini cukup rumit dan juga cukup menarik di sisi lain, tapi juga di satu sisi menjadi sebuah polemik karena ada anggapan bahwa dengan melihat Islam sebagai sebuah rangkaian kontinuitas dari komunitas keagamaan antik akhir, maka itu seolah-olah memperlihatkan bahwa Islam tidak independen dan lain sebagainya. Itu memang menjadi sebuah perdebatan tersendiri. Nah, lalu selanjutnya dari studi sejarah Islam perspektif outsider, para sarjana
para sarjana. Mohon maaf, ini adalah penjelasan tradisional. Jadi penjelasan tradisional di mana pemahaman kita yang secara umum, yang secara umum dipahami, yang secara mapan disebarluaskan dalam proses transformasi keilmuan, dalam proses transfer keilmuan, baik itu misalnya di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ini adalah penjelasan tradisional yang mungkin saya katakan atau saya sebut sebagai teori unifikasi, di mana penjelasan tradisional baik dari sirah atau dalam buku-buku kontemporer maupun dalam kitab-kitab jadul, katakanlah, atau kitab-kitab yang lebih lama, setidaknya ada tiga gambaran yang pasti ada dalam sumber-sumber atau dalam buku-buku tentang sejarah Islam. Yang pertama adalah lokasi kearaban, dalam artian ini bahwa Islam, Nabi Muhammad, para pengikutnya dan sebagainya itu muncul, lahir, berkembang, tumbuh di wilayah Arab, Jazirah Arab. Lalu yang kedua, ada keterputusan paralelisme historis. Dalam artian ini, kemunculan Islam, kemunculan Nabi Muhammad, kemunculan Al-Quran merupakan sebuah keterputusan paralel historis dari misalnya Nasrani, Injil, Isa, Musa, Harun, Taurat, Yahudi dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ciri dari penjelasan tradisional yang muncul dalam berbagai macam buku-buku tentang sejarah Islam adalah finalitas dan kesempurnaan Islam sejak awal. Sebaliknya, dalam pandangan kesarjanaan outsider, kesarjanaan non-muslim, banyak atau beragam teori sudah dikembangkan, sudah ditawarkan, sudah diajukan. Setidaknya saya bisa membaginya menjadi dua teori garis besar. Ini ada teori derivatif atau revisionis radikal skeptis, lalu ada teori revisionis moderat. Untuk teori revisionis radikal skeptis atau kesimpulan revisionis radikal skeptis, ini ada yang mengistilahkan dengan Hagarism. Teori Hagarism ini ditawarkan oleh Michael Cook dan Patricia Crone. Nah, itu Patricia Crone tuh perempuan sendiri dia. Lalu Michael Cook adalah samping kanannya. Itu adalah Michael Cook. Mereka berdua membuat teori Hagarism. Lalu ada juga sektarianism. Kalau sektarianism ini merupakan teori yang melihat bahwa Islam itu merupakan salah satu sekte dari Yahudi atau Nasrani. Lalu ada juga yang mengajukan teori indeterminate monotheism. Jadi Islam itu adalah lahir dari rahim tradisi monoteisme, entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, atau mungkin tradisi monoteis yang lain. Nah, lalu teori revisionis moderat ini ada yang saya sebut sebagai continuity and change, dalam artian bahwa Islam itu merupakan kontinuitas dan perubahan dari paralelisme historis agama-agama samawi yang diturunkan oleh Tuhan yang sama, tetapi dibawa dan disebarluaskan oleh nabi-nabi yang berbeda-beda, rasul-rasul yang berbeda-beda. Lalu juga ada teori diversifikasi. Kalau tidak salah, teori diversifikasi ini adalah teori yang dikembangkan oleh Moshe Sharon. Moshe Sharon itu adalah pojok kanan bawah. Dia mengutarakan bahwa Islam itu sebetulnya berproses untuk menjadi seperti sekarang, berproses. Ada yang Islam di Hijaz, Madinah, ada Islam di Kufah, ada Islam di Damaskus dan seterusnya. Kemudian untuk teori ekumenisme ini dikembangkan oleh Fred McGraw-Donner. Itu pria yang berbaju oranye mungkin ya. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan mengenai studi sejarah Islam perspektif outsider, kesejarahan muslim orientalis.
Barangkali ada yang berkomentar, silakan bisa dituliskan di bawah.